Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Setelah menerima ejekan dari Shihao, Ling Tian tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, amarahnya berkobar, tekadnya membara untuk membalas penghinaan itu. Keduanya bersiap bertarung dengan kekuatan penuh. Aura pertempuran mereka bergetar di udara. Namun tepat saat benturan akan terjadi, seberkas cahaya surgawi melesat dan memisahkan mereka, membelah tanah di antara keduanya. Tiga pria parubaya sosok berwibawa muncul di udara. Mereka duduk dalam keheningan, lalu dengan gerakan sederhana mengunci pergerakan Shihao dan Ling Tian. Para tetua ini tidak ingin pertumpahan darah terjadi di antara para calon kepala Gikacho, terutama karena perang besar akan segera datang. Shihao masih diliputi amarah setelah disebut sebagai keturunan orang berdosa. Ia mendesak para tetua untuk menjelaskan arti sebutan itu. Namun, suasana langsung menegang. Para tetua terdiam, tatapan mereka berat. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata bahwa itu adalah masalah lama, terkait dosa leluhur, dan beberapa dari mereka yang disebut orang berdosa masih hidup sampai sekarang. Namun, saat ini bukan waktu untuk membahasnya. Shihao hanya bisa menahan rasa penasarannya, meski hatinya bergejolak. Tak ingin berlama-lama, para tetua mengajak semua kandidat menuju kota kaisar. Dalam perjalanan, mereka menemukan beberapa makhluk yang mengalami demonisasi, hasil pencemaran energi hitam. Para tetua tampak puas dengan hasil pengujian ini. Dengan lambaian lengan baju mereka, para kandidat pun segera dipindahkan dari tempat itu, dibawa kembali ke titik semula. Meskipun berhasil melewati ujian, para kandidat belum diizinkan langsung memasuki kota kaisar. Sementara itu, kelinci giok dan kiring kecil yang sebelumnya berkelana bebas, kini dibawa pergi oleh tiga tetua tersebut tanpa sempat berbicara lagi dengan Shihao. Ketika rombongan mencapai pinggiran kota kaisar, Shihao melihat banyak wajah yang dikenalnya, Zhengo, Deyiwu, Soxiodi, dan yang lainnya. Mereka semua adalah tokoh-tokoh muda berbakat dari berbagai ras besar. Hai Ujian Gua, pewaris darah Roes Tianyi dari klan Amasapi, serta Feng Hua, Dewi Akademi ternama, juga hadir. Soxiodi dan para pesaing lainnya berasal dari Akademi Kegelapan, Provinsi Api, daerah yang dekat dengan Akademi Dewi. Melihat Feng Hua, Shihao berjalan santai menyapanya. Feng Hua seketika memerah, mengingat kejadian memalukan mereka dulu. Bahkan Tianyi merasa tak nyaman dengan situasi itu, khawatir bila nantinya bertemu Shihao di dalam lembaga dewa, hidupnya akan menjadi seperti neraka. Shihao dengan wajah tak bersalah bertanya tentang kondisi Feng Hua dan apakah hubungan mereka sudah membaik. Pertanyaan itu membuat Feng Hua semakin jengkel dan malu. Di tengah suasana canggung itu, tiba-tiba terdengar suara ceria memanggil kakak. Itu adalah Kim Ho, adik Shihao. Kehadirannya mengejutkan Shihao, yang awalnya berharap adiknya tetap tinggal bersama keluarga di Gunung Abadi. Tapi kini, mereka akan bertarung bersama menuju lembaga Dewa Surgawi. Tidak lama kemudian, tiga tetua kembali membawa kelinci giok dan kirin kecil. Mereka mengumumkan bahwa semua peserta yang lulus ujian akan meninggalkan wilayah 3000 provinsi, berangkat menuju dunia yang lebih tinggi. Pengumuman ini membuat suasana menjadi sendu dan hening. Semua orang tahu, mereka akan meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk waktu yang lama, mungkin selamanya. Mereka kemudian bersiap memasuki kota kaisar. Namun pintu kota raksasa itu seakan menolak kehadiran siapapun. Tidak ada yang mampu membukanya. Salah satu tetua mengeluarkan potongan tulang putih bersih diikuti dua lainnya. Ketiga potongan itu digabungkan dan membentuk altar kecil, sederhana namun dipenuhi kekuatan misterius. Altar itu bergetar, memancarkan aura menakutkan, lalu mengecilkan seluruh rombongan, membawa mereka menembus langit.
Saat kesadaran mereka pulih, dunia di sekitar telah berubah menjadi suram dan sunyi. Mereka berada di sebuah dataran luas, tandus, dipenuhi tulang belulang tua. Tidak jauh dari sana, berdiri tembok kota raksasa yang menghalangi pandangan ke dunia luar. Seorang tetua berkata bahwa di tempat ini tersebar monumen batu kuno yang mencatat kontrak aliansi. Semua peserta harus menemukannya sendiri. Namun ia memperingatkan, satu langkah salah dan mereka akan masuk ke dalam celah aneh yang langsung mengusir mereka keluar dari wilayah ini. Maka semua orang segera berpencar mencari monumen batu. Di tengah pencarian itu, Shihao merasakan keanehan. Ia berjalan tanpa arah, waktu seolah berhenti. Tanpa sadar, ia menemukan dirinya berada di lorong hitam, jauh dari medan perang. Di sana, ia melihat sebuah kuali kuno berkaki 3, melayang tak bergerak. Kuali itu mengeluarkan aura luar biasa. Shihao segera mengenalinya kuali yang dulu pernah ia lihat di jurang hitam, penuh dengan darah esensi makhluk kuat. Saat Shihao mendekat, kuali itu bergetar ringan, seolah menyambutnya. Dunia di sekitarnya tampak meledak, dan suara samar keluar dari kuali. Aku datang lebih awal. Kalimat sederhana itu membawa kesan waktu tanpa akhir, kesepian dan ketidakberdayaan. Shihao bertanya siapa yang berbicara, namun tidak ada jawaban. Kemudian, langit di atas mereka diliputi badai petir surgawi, kekuatan yang melampaui semua bencana surgawi yang pernah ia lihat. Kuali itu menghadap ke langit, menyerap seluruh kilat dan petir, lalu memancarkan seberkas energi ke dalam tubuh Shihao. Saat itu ia merasa pikirannya hampir meledak. Shihao berpikir, jika kuali ini bukan berasal dari masa lalu, juga bukan dari masa kini, mungkinkah ia datang dari masa depan? Keheningan kuali seolah membenarkan dugaan itu. Dunia tampak bergetar. Petir-petir surgawi yang dahsyat menyelimuti langit seperti air terjun. Di tengah kekacauan itu, Shihao hanya bisa menghela napas dalam hati. Siapa yang mampu mengendalikan kekuatan seperti ini? Setelah badai berakhir, Shihao terus berpikir keras. Jika kuali ini benar-benar berasal dari masa depan, apa artinya? Apakah masa depan penuh kegelapan hingga kuali ini harus datang ke masa lalu untuk mencari bantuan? Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, di luar sana 3 makhluk tertinggi di kota Kaisar berusaha mencari Shihao dengan indera ilahi mereka. Namun, mereka gagal menemukannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil semua peserta yang tersisa dan melanjutkan perjalanan memasuki kota Kaisar, meninggalkan Shihao yang masih tersembunyi dalam kegelapan bersama rahasia besar yang mulai terungkap. Dalam dunia kelam tanpa batas, sebuah kuali kuno yang megah bergumam perlahan. Suara samar itu terdengar seperti bisikan dari zaman yang telah lama mati, seolah ia mencoba berbicara kepada kekuatan besar yang entah telah menghilang atau tertidur. Namun tak ada jawaban. Yang tersisa hanya kesunyian yang menelan seluruh dunia. Di hadapan kuali itu, Shihao berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan hawa maut membelenggu dirinya, namun menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Menggenggam keberaniannya, ia bertanya dengan suara berat, "Bagaimana masa depanku?" Kuali kuno menatapnya, atau mungkin lebih tepatnya, menelannya dengan kesadarannya yang purba. Dalam kabut hitam yang bergolak, tampak sekilas pemandangan yang mengerikan. Tulang belulang berserakan seperti salju di atas medan perang, darah membasahi tanah kering. Sebuah ramalan yang tak butuh kata-kata Shihao akan mati di tengah pertempuran dahsyat. Namun Shihao mengepalkan tinjunya, matanya membara dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Aku takkan mati begitu saja, aku akan melampaui segalanya dan menjadi abadi." Ucapan itu, sederhana namun penuh kekuatan, membuat kuali kuno bergetar hebat. Cahaya misterius mengalir dari tubuhnya, bergulung seperti gelombang di lautan gelap. Sebuah suara tua, berat, terdengar dari dalam kuali. "Di pertempuran itu, aku ingin bertemu denganmu."
Tiba-tiba, langit yang semula kelam dilanda badai. Petir abadi kilatan putih yang seakan mengiris hukum alam itu sendiri membelah langit, memporak-porandakan tatanan dunia. Hujan cahaya turun, menyapu segalanya dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Namun kemudian, semuanya memudar. Kuali mulai meredup. Darah merah kehitaman merembes keluar dari permukaannya, menetes ke tanah dan mendesis. Shi Hao mengerti percakapan ini telah mengguncang keseimbangan dunia, mengganggu rahasia waktu itu sendiri. Ia sadar bahwa masa depan bisa berubah, namun dengan harga yang mengerikan. Dalam sekejap, kuali kuno merobek ruang kosong dan menghilang, meninggalkan Shi Hao sendirian di tengah kekosongan. Di hadapannya sebuah celah cahaya terbuka, memancar dengan aura suci, namun juga menakutkan. Tanpa ragu, Shi Hao melangkah ke dalamnya. Aroma bunga yang manis dan suara burung yang merdu menyambutnya. Begitu berbeda dari kehancuran dunia yang baru saja ia tinggalkan. Ia berdiri di tanah baru dunia asing yang penuh kehidupan. Di antara pepohonan berkilau, seekor burung kecil berwarna hijau terbang mendekat. Di sayapnya ada pola tengkorak mengerikan. Shi Hao langsung mengenali makhluk itu. Burung kematian Parunaga, makhluk langka dari zaman purba, pembawa malapetaka. Burung itu menukik menyerang, namun Shi Hao dengan gerakan secepat kilat membalikan serangan itu. Dalam satu serangan brutal, ia menghancurkan burung tersebut hingga menjadi abu, membuat udara bergetar oleh kekuatan sisa pertarungan itu. Melanjutkan perjalanannya, Shi Hao mendapati dunia ini dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang bersinar dan memancarkan esensi spiritual murni. Di bawah salah satu tanaman berbentuk ginseng emas, ia menemukan mayat kuno membusuk tersembunyi dalam tanah, sebuah pengingat akan bahaya tersembunyi di balik keindahan. Di pegunungan lain, ia melihat ratusan mayat makhluk abadi terbaring di bawah pohon-pohon suci. Buah-buah berkilauan tumbuh di atas tulang-tulang mereka, memancarkan aroma yang menggoda sekaligus menakutkan. Dari sana, Shi Hao melanjutkan perjalanan hingga menemukan kota besar berwarna hitam. Kota itu dihuni oleh makhluk-makhluk bertubuh setengah manusia, bersisik gelap, dan bermata liar. Tak ingin menimbulkan masalah, ia memilih pergi. Untungnya, ia menemukan kota lain, dihuni manusia biasa, tempat ia bisa menyamar. Lewat percakapan santai di penginapan, Shi Hao mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Penduduk dunia ini menganggap bahwa dunia 9 surga 10 bumi dahulu adalah milik mereka, sebelum direbut oleh makhluk lain yang kini mereka sebut setan. Sebuah narasi yang bertolak belakang dari kebenaran yang selama ini ia yakini. Penasaran, Shi Hao mendalami misteri itu. Ia menemukan bahwa banyak ras kuno yang telah punah di dunia luarnya, di sini masih hidup meski jumlahnya menyusut dan kekuatan mereka melemah. Waktu berlalu. Setelah berbulan-bulan, Shi Hao menemukan sebuah tebing gunung. Di sana, tertulis kata-kata yang telah hampir hilang terkikis waktu. Kebenaran telah dihancurkan dalam sejarah. Ia bertemu dengan pencari kebenaran lain manusia, dan makhluk dari ras lain yang diam-diam mengungkap bagian-bagian kecil dari rahasia besar. Mereka berbicara tentang masa lalu yang kelam, tentang perang berdarah yang dilupakan, tentang kebenaran yang sengaja dikubur. Nama Mahai terdengar dalam percakapan mereka makhluk abadi dari zaman kuno, sosok penyelamat yang kini telah menghilang. Shi Hao mendengarnya dengan hati yang berdegup kencang. Di balik keteguhan dirinya tumbuh sebuah perasaan baru, kegelisahan sekaligus keyakinan bahwa dunia ini dan kebenaran tentang dirinya sendiri jauh lebih dalam, lebih rumit, dan lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Itu saja spoiler untuk episode 214 dari Donghua series Perfect World.